Ada banyak dokter yang mengabdikan hidupnya untuk menyembuhkan penyakit. Namun, ada pula yang memilih mendedikasikan dirinya untuk mendampingi mereka yang seringkali ditinggalkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah Theodorus Sabta Atmaja, yakni seorang dokter di Palangkaraya yang telah mendedikasikan lebih dari 26 tahun hidupnya untuk mendampingi orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Ketika pandemi COVID melanda Indonesia, Panti Rehabilitasi Joint Adulam Ministry yang selama ini menjadi tempat tinggal dan pemulihan bagi para penyandang gangguan jiwa terpaksa ditutup. Situasi itu membuat banyak penghuni terancam kehilangan tempat berlindung. Tidak ingin para orang dengan gangguan jiwa kembali hidup tanpa pendampingan dan perawatan, Dr. Theo bersama sejumlah relawan mengambil alih pengelolaan panti tersebut melalui Yayasan Panengan Asih. Baginya, setiap orang berhak memiliki tempat yang aman untuk pulih dan kesempatan untuk memulai kembali kehidupan mereka. Kini, yayasan tersebut menjadi rumah bagi puluhan pasien ODGJ. Dan di sana mereka tidak hanya mendapatkan perawatan fisik dan rohani, tetapi juga dibekali berbagai keterampilan melalui kegiatan berkebun, mengelola kolam ikan, dan juga beternak. Tujuannya bukan sekadar menyembuhkan, melainkan mempersiapkan mereka agar dapat kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat ketika masa rehabilitasi selesai. Di tempat lain, semangat pengabdian yang sama juga terlihat pada diri Dr. Jeffrey Kurniawan. Selama 27 tahun, ia mengabdikan dirinya di wilayah Pegunungan Arfak, Papua Barat. Sejak awal penugasannya, ia bekerja di daerah dengan akses yang sangat terbatas. Jarak antar kampung berjauhan, infrastruktur minim, dan banyak perjalanan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama berjam-jam, melintasi medan yang berat, menyeberangi sungai, serta melewati jalur pegunungan yang tidak mudah dilalui. Namun keterbatasan itu tidak pernah menghentikan Dr. Jeffrey untuk melayani. Ia menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat, mulai dari tuberkulosis, gizi buruk pada anak, hingga ibu hamil dengan risiko yang sangat tinggi. Banyak dari pasien yang ia layani hidup jauh dari fasilitas kesehatan dan memiliki akses yang sangat terbatas dalam pelayanan medis. Pengabdiannya tidak berhenti di puskesmas maupun kampung-kampung terpencil. Dokter hebat ini juga memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jayapura. Bagi Dr. Jeffrey, tugas seorang dokter bukan hanya memberikan obat atau tindakan medis. Ia juga mendampingi keluarga pasien, memberikan konseling, dan membantu proses rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan. Suatu ketika ia pernah mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam pekerjaannya bukanlah jarak yang jauh atau waktu yang panjang, melainkan bagaimana setiap pasien dilayani dengan ketulusan dan perhatian. Sekalipun ia telah bertugas selama puluhan tahun dan menempuh perjalanan rata-rata selama 12 jam per hari untuk mencapai kampung-kampung terpencil, semua itu tidak berarti apa-apa jika dilakukan dengan kasih. Saya beruntung bertemu dan mengenal kedua sosok dokter yang hebat ini ketika menjadi juri di ajang penghargaan Telogorejo Award 2025, yakni sebuah penghargaan yang diberikan kepada dokter-dokter dengan dedikasi luar biasa dalam melayani masyarakat. Melalui proses penjurian itulah saya belajar dari perjalanan hidup, tantangan, serta pengabdian yang mereka jalani selama puluhan tahun. Dalam pelayanan mereka, Dr. Theo dan Dr. Jeffrey tidak membatasi diri pada lingkup tugas seorang dokter. Mereka memahami bahwa tidak semua persoalan pasien dapat diselesaikan dengan resep obat atau tindakan medis. Karena itu, mereka memilih juga untuk mendampingi, mendengarkan, menguatkan, dan membantu pasien menghadapi berbagai persoalan yang mengiringi penyakit-penyakit mereka.
Dari mereka, saya juga belajar bahwa profesi pada dasarnya adalah seperangkat tanggung jawab, tetapi pengabdian adalah pilihan. Ketika seseorang memilih untuk melakukan lebih dari yang diwajibkan, disitulah pekerjaannya mulai memberi makna yang lebih besar bagi kehidupan orang lain. Dan seringkali hal-hal yang paling diingat bukanlah apa yang menjadi kewajiban kita, melainkan apa yang kita lakukan dengan tulus di luar kewajiban tersebut.